Halo, yes, Dewi balik lagi dan kembali ngobrolin seputar wewangian kali ini dari pasar lokal yang lagi heboh banget sebenarnya. Dan gue cukup beruntung gue mendapatkan satu PR produk yang isinya dua produk mereka full bottle. Yang pengen gue bahas kali ini adalah yang lagi heboh dan sold out, I believe, nggak tahu mungkin mereka udah restock, I'm not sure. Tapi ini adalah Alchemist. Oke, buat lo yang penasaran, dilanjut ya. Oke, tempo hari gue di Japri, gue dihubungi oleh pihak Alchemist untuk mereka mengirimkan PR produknya. Ya, kali ini gue cukup udah ngekepoin produk-produk Alchemist, jadi gue pengen share aja bagaimana pendapat gue. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang, oke? Jadi produk ini gue terima udah cukup lama, kayaknya udah bulan lalu deh. Dia datangnya seperti ini, I believe mungkin ini adalah tampilan PR produknya. I'm not sure, bisa jadi juga kalau lo beli 3, karena 2 atau 3 di dalamnya ini mungkin datang dalam kotak seperti ini gitu. Tapi gue menerimanya dalam bentuk seperti ini. Jadi dia ada outer sleeve-nya yang warnanya silver dengan tulisan Alchemist dan kombinasi dengan putih. Terus habis itu dia lucunya karena yang bagian belakangnya itu, kalau gue ini posisinya benar, bagian belakangnya tuh kebalik, jadi kayaknya harus diputer gitu. Jadi tulisan belakangnya tuh kayak kebalik gitu. Well, ini udah cukup buluk karena udah sering gue bawa-bawa kemana-mana. Jadi kalau pada saat tulisan di depannya benar seperti ini, tulisan belakangnya tuh kebalik intinya. Gitu. Di sini dia menuliskan di belakangnya ada 4 varian wewangian dari elixir. Dia menyebutnya elixir karena ini Alchemist. Jadi ada elixir nomor 1 itu powder room, elixir nomor 2 itu pink laundry, elixir nomor 3 itu got my mojo back, terus elixir nomor 4 itu adalah home garden. Terus sebelum dikirimin gue diminta untuk mengisi Google Form dan gue dikasih kesempatan untuk merequest yang berdasarkan notes-notes itu mana yang gue pilih gitu, dan gue memilih 2 di antara 4 yang ada. Oke, jadi nanti kita omongin mana yang gue punya. Oke, ini jadi dia outer sleeve kayak gini yang di dalamnya itu box putih. Tampilannya box putih, ada tulisan Alchemist dengan detail yang silver. Ini kayak gue tidurin aja deh. Oke, dan dibukanya tuh seperti ini. Ya, dibukanya ini ada our fondness for the fascinating art behind. Pokoknya ada penjelasan lah, ada tulisannya di atas dari Alchemist, ada pesan Alchemist, fragrance.com. Dia juga ada websitenya, nanti SNS yang bakalan gue share. Di dalamnya apa saja, udah gelinding ya, Bo, yang gue punya. Oke, gue di dalamnya itu dapat dua full bottle yang tampilannya seperti ini. Terus yang di tengahnya itu gue ditaruh produk-produk atau paperworks atau kertas-kertas yang ada di dalamnya. Nah, di sini kenapa ada vial? Karena gue akhirnya memutuskan, bukan vial, gue selalu kebalik melulu sekarang. Di dalamnya ini ada botol vial yang sebenarnya di can yang gue beli terpisah dari pihak ketiga gitu. Jadi sebenarnya gue beli 3 di can karena untuk memastikan apakah di cannya itu bisa gue jadikan referensi atau acuan, karena gue cuma punya 2, jadi gue beli 3, yang satunya itu yang gue udah punya. Yang gue udah punya di sini ada 2 produk, yaitu Alchemist Got My Mojo Bag yang seperti ini. Oke, Got My Mojo Bag justru nomor 4 ya. Yang gini, boxnya dulu deh, gue share dulu. Boxnya itu artworknya lucu sih gitu. Yang kayaknya dia mendeskripsikan wanginya kurang lebih, maksudnya bisa menjadi kayak ibaratnya lukisan, kurang lebih inilah yang merepresentasikan wanginya gitu. Ini Got My Mojo Bag, and then ada lagi yang satu lagi itu Home Garden. Oh, Home Garden yang nomor 4. Di sini dia kasih ada label nama gue, yes, karena dia di engrave. Oke, yang ini di engrave, ini yang Home Garden. Gimana sih ya, pokoknya artworknya seperti ini, warna-warnanya. And then di sini dia juga udah mencantumkan ingredients, distributed by PT-nya apa, produced by-nya apa, terus ada QR code-nya dan sebagainya gitu. Dan produknya duduk rapih di dalam sini. Oke. Nah, ini kalau dari tampilan outernya sih gitu, kayak wah sudah seniat itu ya. Dan FYI, ini adalah sister brand dari brand beauty atau makeup kosmetik lokal. Gue nggak tahu dia udah merambah ke skincare atau enggak. Yang pertama kali gue tahu itu adalah liquid lip creamnya yang si siapa namanya, Roll Over Reaction. Oke, Roll Over Reaction udah cukup megang untuk produk makeup, produk kosmetik. Nah, sekarang dia membuat sister brand untuk perfumes atau fragrances yang diberi nama Alchemist gitu. Ini untuk paperworksnya menurut gue udah cukup baik.
bukan yang tebel yang gimana, tapi ini gue nggak tahu deh ini kardusnya emang PR produk atau memang seperti itu. Cuman kalau lo beli satuan seperti ini pun, walaupun kertasnya itu berkesan tipis ya, kertasnya ini berkesan tipis, tapi dia di dalamnya tuh udah dudukannya udah bagus gitu. Jadi nggak perlu khawatir, dia ada inner ininya lagi, apa boxnya lagi, ada cardboardnya lagi warna putih. Jadi cukup aman produknya di dalam nih, duduk tuh udah ada kayak giniannya. Ini tampilan botolnya seperti ini. Ini yang Home Garden, warnanya slightly agak hijau gitu, botolnya seperti ini, tutupnya bulat, tutupnya nggak terlalu nggak berat gitu, cuman finishingnya cukup nice dan di belakangnya dia engrave nama gue. Engrave ini kalau nggak salah waktu dia launch juga bisa deh, di bawahnya tidak ada penjelasan apa-apa, selangnya panjangnya nggak terlalu sampai melinting gimana, it's a nice one. Ya, ini adalah Home Garden. Aduh, gue takut jatuh, taruh di bawah aja. Oke. Yang kedua adalah Got My Mojo Bag gitu, yang juga kembali dia ada inner boxnya gitu, yang untuk ngebuat tetap kokoh gitu loh. Jadi walaupun kertas luarnya tipis, tapi dia tetap terjaga dengan baik botol di dalamnya. Apalagi kalau memang dia disertakan dengan kardus pas pengiriman, gue nggak tahu. Mudah-mudahan sih dia dikerdusin lagi gitu ya. Jadi biar ini nggak rusak gitu. Dia tidak diplastikin lagi, datangnya udah kayak gini doang. Seingat gue, I believe ya, seingat gue. Buat yang penasaran mungkin bisa cek di Instagram gue, kayak gue share reelsnya waktu gue unboxing kalau nggak salah. Oke, tampilan Got My Mojo Bag-nya seperti ini. Warnanya lebih kayak vanilla tincture gitu ya. Warnanya agak gold, agak kuning orange sedikit gitu. Botolnya sama, ini adalah 50 ml. Jadi cukup pas lah untuk ukuran nggak terlalu gede gitu. Nah, gue selain dapat produknya, gue juga dapat beberapa surat-surat cinta. Jadi ada a set of tiny blank cards and an envelope from Artisan Paper by Misu. Jadi ini adalah Artisan Paper by Misu yang ada kertas dan envelope-nya ada 5. Gue dapat yang kayak gini. Dia jadi kayak recycled paper gitu ya. Dan selain itu juga ada warranty card yang seperti ini. Ada warranty cardnya, di belakangnya ada tata cara mengajukan klaimnya, terus and then dia juga bilang kalau our first collection ini akan di launch secara offline di Plaza Indonesia level 4 tanggal 5 April, dan habis itu dia akan ada di toko orange dan toko hijau di tanggal 8 April. Juga di sini dia menulis ada hashtag Elixir by Alchemist dan hashtag Alchemist Fragrance. Terus to learn more about Alchemist Fragrance ada websitenya alchemistfragrance.com. Jadi SNS-nya sangat komplit gitu ya. Kenapa gue pakai istilah SNS ya, karena memang di Jepang lebih sering memakai istilah SNS gitu, pokoknya social network bla bla blanya lah gitu. Ini kertasnya seperti ini, and then ini yang lucu sih menurut gue, bagus idenya gitu. Jadi dia kayak bikin buletin gitu, tipenya kayak buletin or poster, kertas segede gini dengan detail warna seperti ini, kayak ikat buat gue somehow, atau kayak ya pokoknya warna pink, kuning, dan hitam kombinasinya, hijau, pokoknya gitulah, kayak aurora or something gitu, kombinasi warna-warna kayak gini. Dan di belakangnya itu adalah penjelasan-penjelasan tentang Alchemist Fragrances gitu, yang kayak gini. Lucu sih, dia bikin kayak tipe buletin gini yang selama ini belum pernah gue menemukan yang kayak gini. Jadi gue kalau ngecek repean atau baca-baca itu udah kayak baca koran, gue lipat 2 gini, terus baca-bacalah insights yang ada di sini. Di sini tertulis dengan terpampang nyata dengan jelas harga-harganya. Jadi they know how to make it clear gitu ya. Eau de Parfum 50 ml-nya harganya 199.000. Discovery set-nya 4x2 ml itu dihargain 169.000. Aduh, kaget gue, 169.000. Oke, terus di sini kembali gue udah membuat kerepean gue di pertengahan April sebenarnya. Gue udah ngekepoin dan gue sudah menulis kesan-kesan gue. Oke. Jadi yang pertama kita ngomongin dari nomor 1 dulu deh, powder room. Where is the powder room? Wait. Oke, powder room yang gue punya ini adalah Diken, oke. Jadi waktu itu gue beli Home Garden juga untuk mengkombinasikan Diken ini dengan yang original yang gue punya, dan di hidung gue tidak ada perbedaan. Jadi gue merasa it's legit gitu. Ini yang powder room, openingnya nanti notesnya mungkin bisa gue taruh di sini. Notesnya cukup banyak ya. Ada fresh water accord, rose pink pepper, bla bla bla. Kesan yang gue dapat dari powder room, karena kalau untuk test sprayer nanti pas ngebahas mereka aja ya, oke. Jadi gue coba sini aja deh untuk ngingetin lagi. Oke, powder room ini adalah wangi yang sangat clean, powdery and sweet. Wanginya
somehow mengingatkan gue sebenarnya ada wangi-wangi lain yang gue nggak, waktu itu gue tidak bisa nge-pinpoint gitu apa sih nih ya wanginya. Terus ya udah, pesan berikutnya skin delicate scent. Terus hidung gue cepat kehilangan wanginya, mungkin karena ada mask di situ. Ada beberapa mask yang gue hidung gue cepat kehilangan tracknya, alias anosmik atau susah untuk mendetek lagi, kayak yang ada di Narciso Rodriguez beberapa gitu. Terus musky, sedikit creamy and sweet floral. Kalau suka wangi Narciso Rodriguez mungkin lu bakalan suka karena memang arahnya kayak sweet, terus kayak slightly powdery atau pastel color gitu. Buat gue kalau dicium deket-deket berasa kayak ada kalonnya. Kalon itu adalah notes untuk yang ke arah Marine Accord, biasanya agak kalon atau ya Marine Accord scent. Di gue awalnya tuh gue ngerasa ini lucu ya, dan catatan gue lagi menyampaikan kalau ini wanginya enak buat daily, buat lo pakai untuk daily karena soft linger. Jadi buat lo yang penggemar wangi-wangi soft linger, I think you gonna like this. BTW menurut gue ini wangi-wangi seperti ini kalau misalkan nih masih mengklasifikasikan dengan gender, mungkin ini cenderung ke arah feminin. Tapi ya who knows, maksudnya lo juga cowok-cowok yang tipenya memang suka pakai wangi yang powdery, musky, and slightly sweet. Terus bertemulah gue dengan teman gue dan dia bilang I know this scent, dan menurut dia wangi dari powder room ini mengingatkan dengan wangi yang ada di parfum yang cukup nihil dari niche house yang namanya Byredo. Kalau lo ngikutin gue nggak begitu ngefans sama wangi Byredo. Bukan wanginya sih sebenarnya, lebih ke botolnya. Dan I mean dengan harga yang cukup tinggi, wangi yang gue dapat kebanyakan adalah wangi yang clean and sharp, and ya kayak gitu-gitu aja. Buat gue kurang nyaman aja. That's why gue kurang mengeksplor Byredo. Tapi untuk kepentingan kekepoan gue dan menurut kabar teman gue seperti itu, maka gue membeli di can dari Byredo yang namanya Byredo Blanche atau Blanche. Nah, setelah gue cium, gue bandingin, yes, ini adalah wangi yang cukup terinspirasi atau mengingatkan gue dengan wangi Byredo Blanche. That's why mungkin banyak yang cukup suka dengan wangi powder room ini gitu. Jadi buat gue ini mengingatkan gue dengan, bukan mengingatkan gue, tapi setelah gue bandingin, yes it is cukup dekat wanginya dengan Byredo Blanche ya gitu deh. Nanti gue share di sini, oke? Jadi kalau emang lo juga fans of Byredo Blanche, maybe ini merupakan alternatif untuk Byredo Blanche. Oke, ini adalah racun Dewi yang asal ngomong bahwa ini adalah dupe atau bukan dupe ya, pokoknya inspired dari, maybe it is inspired by Byredo Blanche. Oke, dan yang gue suka dari semua sih dari Alchemist ini, wanginya dari semprotan pertama tuh tidak ada yang mengusik hidung sampai nyegrak. Kalau tadi gue bersin, ya karena memang ada beberapa notes yang sensitif di hidung gue yang membuat gue bersin, tapi bukan berarti wanginya nyegrak. Wanginya langsung bisa diterima oleh hidung. Terus habis itu dia yang positifnya lagi ya ini wanginya cukup lama. Wanginya staying powernya cukup lama. So that's why maybe dengan harga 50 ml di bawah 200.000, 199 ini menjadi sesuatu yang menarik gitu, oke? Yang nomor 2 adalah Pink Laundry. Pink Laundry nomor 1 dan nomor 2 gue nggak ambil karena notesnya waktu itu gue baca it's Violet Orange Blossom yang pertama ya, powder room, Peony, Musk, Marine Accord. I don't really enjoy that notes gitu. Kayak udah kebayang it's gonna be clean, something yang air jernih gitu kesannya. So no. Yang kedua adalah Pink Laundry, elixir number 2 Pink Laundry yang gue nggak tahu deh, mungkin notesnya bisa gue share entah di description box di sini atau lo bisa cek juga di Instagram atau di websitenya atau SNS-nya dia yang udah tersedia tadi gitu. Ini Pink Laundry di hidung gue. Pertama gue spray, awal banget gue spray yang gue cium adalah clean aldehyde.
Yes, it's still musky. Buat gue ada muskinya, tapi ini lebih bright somehow, nggak terlalu mellow, nggak terlalu pastel-ish, tapi ini lebih bright. Terus di sini ada wangi yang berkesan kering dan gue sangat familiar dan langsung gue, it kinda reminds me of something gitu. Untuk yang Pink Laundry. Makanya gue sebenarnya ragu untuk bikin video ini selama dia belum restock produk-produk yang lainnya, karena gue takut nanti gue sendiri kehabisan karena gue bermaksud untuk membeli si Pink Laundry ini. Why? Setelah openingnya turun itu wangi yang yang slightly ke arah aldehyde, itu yang dominan di sini adalah aroma chamomile. Gue sebagai penikmat aroma teh chamomile, dan gue juga pernah membeli produk essential oil blue chamomile. Gue sangat familiar dengan wangi-wangi chamomile, dan ini cukup berasa aroma chamomile-nya dan mengingatkan gue dengan apa ya, it's musky, it's slightly green. Yes, yang di hidung gue, I know ada aroma bunga lain, I know berasa green ya, I know there is something about it yang ada, maybe it's lily of the valley or patchouli and sandalwood bla bla bla, tapi yang mendominasi di hidung gue adalah aroma chamomile gitu. Ini ngingetin gue sama apa ya, dan akhirnya gue sampailah ke sini. Ini dia yang mengingatkan gue, Pink Laundry itu dari Alchemist mengingatkan gue dengan Maison Francis Kurkdjian Dijon Oud Silk Mood. Oke, Oud Silk Mood yang membedakan Oud Silk Mood dengan Oud Satin Mood. Oud Silk Mood itu lebih kering, lebih dry wanginya, lebih kayak yes, it's silky gitu, yang lebih tipis, lebih transparan, dan yang light wave, yang kering gitu. Dan di Oud Silk Mood intense di hidung gue karena memori gue itu cukup terrecord aroma chamomile. Oud Silk Mood juga sangat-sangat berasa chamomile dan papyrus kalau di sini, yang membuat aroma itu kering. Nah, it reminds me of Oud Silk Mood. Walaupun yang Pink Laundry menurut gue ini slightly lebih sweet, nggak sekering di Oud Silk Mood, tapi can you imagine dengan harga di bawah 200.000 lo pertama bisa dapat yang wanginya kayak si By Rideau Blanche, yang kedua sekarang dapat yang wanginya kayak si Oud Silk Mood dari Maison Francis Kurkdjian. Jadi wangi-wangi intinya bukan karena it's inspired tapi or a dupe, tapi lebih ke wow, lo bisa dapat wangi yang semewah itu dengan harga sekian gitu. Nah, sementara yang dua yang gue punya, gue sendiri justru malah nggak bisa ngepinpoint ini mirip apa. Tapi bukan berarti it's bad, no, not at all gitu. Jadi buat gue justru gue jadi makin penasaran sebenarnya apakah ini yang dua ini juga yang juga terinspirasi dengan fragrance lain atau tidak. Tapi to be honest with you, ya nanti kita obrolin deh parfumnya satu-satu. Oke, ini yang nomor 3 yang Got My Mojo Bag, yang warnanya tuh lebih ke kuning gitu, kuning orange. Dan tadi sprayernya belum ya. Sprayernya tuh dia mistinya yang nyebar banget tuh, langsung nyebar aja. Jadi it helps untuk meratakan wangi yang menurut gue ini viscosity atau kekentalan cairannya cukup kental. Jadi kayak fragrance oilnya cukup banyak di dalam sini. Karena kalau gue spray di satu tempat yang banyak, yang sama gitu dalam beberapa spray kayak tadi, itu sebenarnya di sini tuh sekarang aja kelihatan kalau slightly oily gitu ya. Jadi nggak yang langsung nyerap, langsung hilang, atau yang berasa kalau alkoholnya tuh langsung bikin hilang. Nah, kalau ini tuh justru masih nempel oilnya di permukaan kulit gue. Gladly dia punya sprayer yang mumpuni atau yang sesuai dengan tekstur dari fragrance liquidnya yang di sini. Jadi ngebuat ini tuh nggak yang sampai bleber-bleber atau gimana, karena dia sangat-sangat misty gitu. Wanginya kalau yang Got My Mojo Bag ini adalah kombinasi vanilla and floral di hidung gue. Well balanced antara bright atau freshness dengan warm.
Di sini dia pakai notes-notesnya ya, sesuatu yang arahnya ke arah gourmand, tapi masih dibalance dengan wangi-wangi floral dan ada cedarwood di sini. Gue tidak bisa mengklasifikasikan wangi ini terlalu woody, dan juga gue tidak bisa mengklasifikasikan ini sebagai sesuatu yang gourmand yang edible. It is kind of gourmand, agak ke arah gourmand yang maksudnya manis, sweet, vanilla-y, coklat gitu. Yes, lo harus orang yang suka wangi-wangi manis yang edible untuk bisa menikmati wangi manis yang seperti ini. Yang gue cukup aneh kalau emang lu nggak suka wangi gourmand, tapi lu suka wangi ini, itu buat gue jadi that's interesting. Ya walaupun it can happen, cuman buat temen gue yang penikmat vanilla aja belum tentu bisa menikmati kombinasi ini karena it's combined with floral gitu. Jadi kayak, oh ini vanilanya mana gitu. Walaupun kemanisannya atau sweetnessnya dan vanilanya ada di dalam sini, gue bisa mencium dengan baik. Terus kesan positif yang gue dapat adalah ini arahnya ke gourmand yang sweet tapi nggak terlalu kental, jadi masih like linger yang masih bisa dipakai oleh kita yang tinggal di cuaca Jakarta atau Indonesia yang di daerah tropis. Walaupun gue tidak bisa menyarankan lo pakai panas terik karena it's sweet, ini manis gitu ya. Terus floral gourmand yang balance, terus warm, ambery, almondnya tidak berasa karena buat gue di sini dia bilang ada notes almond. Buat gue almond itu biasa memberi kesan sedikit lebih sharp, sedikit nutty yang apa ya, agak kayak marzipan tuh dia agak tajam gitu wanginya, beda dengan yang nutty yang mellow. Tapi di sini gue tidak bisa mencium secara tegas kalau ada almond gitu. Well, kalau bisa dibilang kayak nutty coklat, ya it's here. Dan yang terakhir adalah Home Garden yang warna liquidnya hijau. Ini, well notesnya nggak terlalu banyak. Ada blackberry, grapefruit, clove di atas, di top notesnya, di heartnya dia ada cedar, vetiver, and the base-nya ada floral notes. Ini sprayernya juga sama kayak yang tadi. Oh, ini image pertama yang gue tangkap. What? Ini wanginya kayak apa ya? Kok kayak tomato leaves? Di hidung gue tuh kesan pertama yang gue tangkap adalah tomato leaves somehow. Karena dulu gue pernah jalan-jalan sama teman-teman gue ke Cirebon dan kehebohan kita pada saat lihat tomat dan kita petik daun tomat dan nyuil daun tomat orang. Terus wangi tomato leaves. Nah, somehow ini mengingatkan gue ke arah sana. Ini tomato leaves, but actually buat gue ini lebih ke arah kayak maybe it's a fig leaf, kayak wangi-wangi parfum yang biasa kasih kata fig tapi lebih green, jadi cenderung ke arah fig leaves gitu. Juga gue teringat sama wangi-wangi parfum yang biasa pakai juniper. Yes, juniper berries or juniper lah. Biasanya yang bilang kayak gitu tuh wanginya kayak gini, kayak di MFK Gentle Fluidity. Dia bilang pakai dia pakai juniper berries or cassis. Oh, pakai juniper I believe. Kayak yang wangi-wangi di MFK Gentle Fluidity yang silver gitu. Kayak gue mendapatkan wangi-wangi seperti ini. Tapi karena gue tidak punya yang Gentle Fluidity silver, jadi gue tidak bisa membandingkan head to head juga. Nah, kalau si Got My Mojo Bag bisa dibilang ke arah yang Gentle Fluidity Gold nggak? Kayaknya masih agak beda ya gitu. Cuman gue sendiri juga belum bandingin head to head. Buat lo yang kira-kira udah bisa ngepinpoint yang dua ini mirip apa, please let me know. Karena buat gue it somehow reminds me of sesuatu yang, terutama yang Got My Mojo Bag sih, mengingatkan gue sesuatu yang kayak gue pernah cium, somehow base-nya vanilla-y gitu ya, vanillin. Cuman kalau yang Home Garden buat gue ini cukup unik. Jadi wanginya yang green. Terus di sini catatan gue, kesan awal ada yang sharp and green yang mengingatkan aroma tomato leaf atau ciplukan. Ciplukan tahu nggak sih? Aroma ciplukan itu yang buah gooseberries kalau orang bule bilangnya. Terus kesentuh melulu ya. Atau biasanya yang ada di parfum-parfum yang ada juniper berries ya. Terus vetivernya kurang berasa ya. I cannot stand the vetiver. Mungkin vetivernya yang ke arah green jadi bercampur dengan green notes. Terus ini kind of fruity green, makanya tadi gue bilang kayak buah ciplukan. Terus wanginya cukup unik walaupun masih tetap mengingatkan gue pada wangi sesuatu gitu. Terus in general
kesan gue untuk Alchemist ini, wanginya sebenarnya mengisi pasar parfum lokal dengan wangi-wangi yang cukup unik. Walaupun tadi ada yang terinspirasi mungkin atau mengingatkan kita dengan brand-brand niche, tapi buat di pasar lokal ya belum ada yang membuat wangi seperti itu. Terus packaging dan botolnya yang cukup unik juga untuk di pasar lokal gitu, dengan konsep-konsepnya yang seperti ini yang cukup modern, cukup clean konsepnya, dan apa ya, kayak kekinian gitu. Buat gue sprayernya berperan penting, ya sprayernya sangat berperan penting untuk liquid ya, yang apa ya, kayak slightly masih oily, cuman masih bisa gue terima karena dia nggak sampai yang pliket lengket gitu. Terus harganya juga a positive one, harganya cukup terjangkau, you know, dengan tampilan seperti ini, harga 200.000. Maybe that's why ya orang ya heboh gitu, seru gitu dengan harga segitu. Minusnya yang seperti tadi gue udah sampein, it's slightly masih oily dengan viscosity yang cukup thick untuk cairannya. Wanginya buat gue cenderung linear. Gue hanya bisa percaya dengan hidung gue yang gue cium dari awal sampai akhir. Mungkin ada perbedaan wangi slightly, tapi gue tidak bisa mendeteksi top yang berbeda dengan heart, dengan base. Walaupun ya setelah beberapa jam kemudian wanginya yang nempel di kulit memang tinggal sisa beberapa notes atau yang cenderung ke musky, yang cenderung ke vanilla sweet, tapi gue tidak merasakan perubahan aroma yang signifikan. Terus minus thingnya lagi, stoknya sold out. Gue merasa, I don't know apakah itu adalah cara marketing zaman now yang sengaja untuk membuat sold out, atau memang karena hype-nya yang luar biasa makanya itu sold out. Tapi for me it's a minus thing, karena pada saat gue nge-review ada yang kepo, orang nggak bisa beli karena sold out. Hopefully saat video ini tayang produknya sudah ada dan lo bisa coba. Kalau emang menurut lo setelah gue review ini lo udah tahu lo mau beli yang mana, ya bisa lo beli langsung full size ya, karena botolnya lucu sih, kemasannya lucu. I think that's all untuk Alchemist. Nanti bakalan gue kepo-kepoin lagi. I don't know dia bakalan muncul lagi di video-video gue berikutnya or not, but surely gue pengen punya yang pink laundry sih. Buat gue kayak, gue pengen punya yang pink laundry. Well, that's all. Congratulations buat Alchemist. Mudah-mudahan nanti kita bisa cium lagi wangi-wangi lain atau versi-versi varian-varian lain dari Alchemist. Okay, thank you so much for watching. Bye.